Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syarfan Widyadana Ukmana. Saya dari kelas 5-3 absen 25. Di sini saya akan menceritakan tentang pengembangan diri dan pendidikan saya ketika saya berada di rumah. Ketika pertama kali kami dipulangkan ke rumah karena corona, yang saya pikirkan adalah libur terus saja. Tapi setelah bersenang lama 2 minggu, 3 minggu, saya mulai terasa jenuh. Nah, di saat itu saya melakukan banyak sekali pendidikan dan kegiatan saya ketika di rumah. Pendidikan dari formal, informal, sampai pun non formal. Nah, pertama kali yang saya pikirkan adalah bagaimana saya dapat belajar mencari ilmu ketika di rumah dengan efektif dan efisien. Nah, ketika itu saya berada di rumah. Di rumah saya ada masjid. Di masjid itu ada om saya. Om saya tersebut adalah ketua takmir masjid di situ. Saya pun memanfaatkan kesempatan itu untuk agar dapat belajar dari beliau. Ya, terutama ada dua, yaitu belajar khutbah dan yang kedua belajar hafalan Al-Quran. Nah, pada saat itu ya sekitar 1 bulanan saya belajar seperti itu, sekitar 1 bulan 2 bulan. Setelah itu saya bisa khutbah, alhamdulillah, khutbah Jumat. Kemudian saya dapat mengisi khutbah sholat id, menjadi imam sholat id. Kemudian saya juga dapat kultum subuh, karena biasa di masjid saya ada untuk kultum subuh. Saya pun di situ juga belajar Al-Quran, belajar tentang kisah-kisah Nabi, belajar menghafal Al-Quran dan yang lain-lain. Setelah itu, karena beberapa alasan, saya pun tidak bisa dapat melanjutkan pembelajaran saya saat itu, karena beliau adalah dosen di UAD dan sudah memasuki fase aktif pembelajaran, dan begitu pula saya. Nah, kemudian saya belajar saat itu belajar berorganisasi. Ya, ketika di rumah saya berorganisasi dengan apa? Dengan memang benar-benar ketemu dan lewat Zoom meeting, Google Meet dan yang lain-lain. Nah, karena ketika itu saya di Jogja, mu'alimin juga di Jogja, saya melakukan banyak pertemuan dengan teman-teman organisasi saya. Tidak hanya organisasi saya, bahkan dengan teman-teman organisasi-organisasi dari lainnya. Saya sendiri adalah pengurus tapak suci. Saya pun bertemu dengan SPM, IPM, HW, dan yang lain-lain. Nah, di situ kami berdiskusi, berbicara bagaimana cara menemukan solusi agar di saat di rumah ini kami dapat lebih efektif. Kami ketika di rumah belajar banyak, juga seperti madrasah. Kita harus berpikir kritis, berinovasi lebih lanjut bagaimana cara agar di rumah ini waktu ini tidak rugi, sehingga ketika kita balik di madrasah bukan kita menjadi tambah orang yang merugi, tapi kita malah tambah orang yang lebih baik. Setelah kedua itu saya juga belajar pendidikan yang terakhir. Menurut saya ini pendidikan karena ini juga termasuk pembelajaran, walaupun bukan pembelajaran otak, tapi ini fisik, yaitu saya mengikuti bela diri Muay Thai. Nah, di bela diri ini saya berpikir tidak jauh ketika latihan tawak suci di madrasah, tetapi ternyata berbeda 180 derajat. Nah, saat di madrasah kami sering belajar fisik dan dasar-dasar. Ketika di Muay Thai di bulan pertama sama masih latihan fisik, tapi lebih keras dan lebih terasa dibandingkan di madrasah. Entah itu faktor karena saya jarang latihan ataupun yang lain-lain. Juga saat di Muay Thai ini kami lebih belajar ke prakteknya, tidak ke teori. Ketika di tapak suci di madrasah, saya seringnya teori bagaimana kata melempar tubuh, ikan terbang menjulang angkasa, menggoyang sirip dan sebagainya. Tapi di Muay Thai kami hanya diberi sedikit bagaimana cara ini itu. Setelah dilihat mampu, maka kita sparring dan sering praktek bagaimana cara mengaplikasikan jurus tersebut, bagaimana cara mengaplikasikan teknik-teknik tersebut.
tidak lupa saya juga belajar dari kurikulum madrasah. Dari kurikulum madrasah sendiri lumayan banyak yang saya pelajari, tapi hanya sedikit yang masuk, jujur ya, hanya sedikit yang masuk. Karena apa? Menurut saya kurang efektif jika hanya online, karena ketika kita online kita hanya melihat YouTube, melihat video, dan itu dipengaruhi beberapa faktor. Selain kita hanya bisa dapat melihat, tidak ada penjagaan dari madrasah, iya, walaupun itu adalah kewajiban kita untuk belajar, tapi bukan berarti madrasah tidak punya kewajiban juga untuk mendidik santri-santri secara maksimal. Nah, selain itu kami juga di rumah mempunyai banyak sekali godaan-godaan, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang di madrasah tersebut tidak ada, dan di rumah mungkin malah lebih padat. Ada yang dari pagi sampai sore ternyata punya acara keluarga, pagi sampai siang atau saat paginya doang ternyata dia bekerja untuk membantu finansial keluarganya karena kekurangan. Nah, di situ pun kami sering kali merasa tidak dapat melakukan pembelajaran maksimal. Saya pun juga seperti itu, karena saya tidak dapat melakukan pembelajaran secara maksimal. Saya pun dari awal sudah memutuskan kalau ya sudah, kalau misalnya saya tidak bisa maksimalkan semua pembelajaran, setidaknya saya mencari beberapa pembelajaran yang memang saya ungguli dari awal, saya tekuni. Untuk mendapat nilai itu mudah, banyak kanan kiri sumber-sumber itu banyak, tetapi untuk paham itu yang susah, untuk paham dan mengaplikasikan. Mungkin kita kimia, fisika paham, tapi saat diaplikasikan ke dunia nyata kita tidak paham sama sekali bagaimana cara melakukan ini itu. Maka dari itu saya yang dari sanawiyah, dari SD, saya hanya menyukai bahasa Inggris, yang sudah saya tekuni yang namanya bahasa Inggris, sehingga ketika masuk ke praktek, setelah teori kan praktek, nah saya memang benar paham. Dan ketika di madrasah saya dapat mengungguli teman-teman saya yang ternyata sebelumnya dia lebih unggul bahasa Inggris, tapi tidak mengembangkan diri di mata pelajaran tersebut. Nah, sekian dari saya, karena ini juga sudah 7 menit. Syukron ala husni mubalatikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.